Fiksi remaja. Judul Aldara. Penulis Forky Wody. Hidup seorang remaja laki-laki yang menjabat sebagai ketua Galistro itu awalnya kelam, seperti menutup semua celah cahaya yang menerobos masuk. Alvaro de Rovano, laki-laki nyaris sempurna dengan sifat acuh dan tidak hidup di bawah aturan orang lain, selalu membuatnya semena-mena. Semenjak mengenal seorang perempuan bernama Adara Adriana, hidupnya berubah drastis. Namun, masa lalu kedua orang tua mereka yang membuat keduanya mengalami hubungan percintaan yang sulit karena terhalang masa lalu. Akankah mereka bisa bersatu melawan masa lalu? Atau hubungan mereka hancur lebur dan menghilang? Bab 1. 01 Alvaro de Rovano. Suasana kamar bercat dakre milik laki-laki berumur 17 tahun ini masih terlihat sunyi. Dia bernama Alvaro de Rovano. Sudah pukul 8 pagi, ia masih terlelap dalam mimpi akibat aktivitasnya semalam yang berada di klub malam sampai subuh. Dengan keadaan shirtless, Alvaro masih asik terlelap dengan posisi telungkup. Kemudian, dirinya merubah posisi menghadap jendela kamarnya. Sinar matahari sudah menerobos masuk melalui celah jendela. Gorden indah itu dibuka paksa oleh Bi Ija, karena anak majikannya yang tak kunjung bangun. Dan Al, bangun sudah siang, ucap Bi Ija, sambil menepuk pelan punggung kokoh Alvaro secara berulang-ulang. Sahut Alvaro, masih dengan mata terpejam. Alvaro bangun dengan bau alkohol yang menyeruak ke indera penciuman Bi Ija, yang merupakan asisten rumah tangga keluarga de Rovano. Bi Ija bahkan sudah bekerja selama kurang lebih 20 tahun di rumah ini. Begitulah Alvaro setiap paginya. Selalu susah bangun pagi karena aktivitas semalam. Setiap malam, kerjaannya hanya pergi ke klub ataupun balapan. Terkadang, ia juga tidak pulang ke rumah melainkan ke base camp-nya. Alvaro sudah siap dengan seragam sekolahnya, yaitu SMA Perwira. Rambut potongan model layer undercut ini masih terlihat sedikit basah karena habis keramas. Alvaro memasang jam tangan pada pergelangan tangannya, lalu ia memakai jaket kebanggaannya yang di bagian punggung terukir lambang huruf G, serta disatukan dengan sayap yang gagah di sisi kanan dan kirinya. Kemudian segera menyambut kunci motornya yang berada di atas nakas serta menyampirkan tas warna hitam di bahu kanannya. Alvaro menuruni anak tangga satu persatu rumahnya buru-buru karena sudah terlambat 1 jam. Den, ndak sarapan dulu toh? Tanya Bi Ija. Langkahnya terhenti ketika Bi Ija bertanya. Alvaro menoleh. Enggak Bi, Al kesiangan, ujarnya dingin. Tanpa mendengar balasan dari Bi Ija, Alvaro langsung keluar dan menuju garasi rumahnya untuk mengambil motor dan berangkat ke sekolah. SMA Perwira. Ninja hijau 250 miliknya memasuki gerbang dan menuju parkiran. Baru saja menurunkan standar motornya dan melepas helm, kini Alvaro merasa sedang diamati pergerakannya. Alvaro turun dari motornya, lalu tepat pada jarak 2 meter seorang wanita parubaya menatapnya tajam sambil berkecak pinggang. Siapa lagi kalau bukan guru kesayangannya, Bu Rere. Bu Rere memiliki tubuh gempal, namun di mata Alvaro tetap seksi. Alvaro de Rovano, ini sudah jam berapa? Kamu pikir ini sekolah milik nenek moyang kamu apa? Teriak Bu Rere hingga wajahnya memerah. Bu, jangan keras-keras. Yang lain kan lagi pada belajar. Nanti mereka terganggu sama suara ibu gimana? Kata Alvaro sambil menyugar surainya ke belakang. Saya tahu saya ganteng, tapi ibu gak usah terpesona gitu, ucap Alvaro lembut. Kamu tuh ya, setiap hari kerjaannya telat terus, bikin masalah terus. Saya capek Alvaro, setiap hari harus teriak-teriak seperti ini. Belum lagi bingung harus memberi kamu hukuman apa, karena kamu sudah terlalu sering membuat kesalahan. Murka Bu Rere kepada Most Wanted Perwira ini. Penampilan Alvaro juga sudah membuat Bu Rere pusing 7 keliling, karena anak ini tidak pernah rapi dan selalu tampil urakan. Belum lagi celana abu-abunya yang terlihat pas dan selalu bolong di bagian lutut sebelah kanan akibat tersundut rokok.
Gak usah repot-repot, tinggal jadiin saya menantu ibu, itu udah jadi hukuman yang paling tepat buat saya, ujar Alvaro. Sembarangan dan sambil tersenyum jahil membuat Bu Rere semakin pitam. Bicara sekali lagi seperti itu, bakalan saya lempar kamu dari atas gedung sekolah, mau? Ancam Bu Rere membuat Alvaro berkedip ngeri. Ya udah, ibu pikirin dulu deh hukuman buat saya, kata Alvaro. Saya ke kelas dulu bu, nanti kalau udah dapat kabarin saya ya. Dah Bu Rere sayang, cetus Alvaro jahil dan langsung melenggang pergi meninggalkan Bu Rere. Namun langkahnya terhenti begitu saja saat Bu Rere justru menarik pergelangan tangannya. Tuh kan, ibu kenapa sih gak biarin saya pergi? Tanya Alvaro yang justru membuat wajah Bu Rere memerah seperti tomat. Ini perpaduan antara kesal dan blasing karena Alvaro memang selalu tebar pesona seperti ini dengan guru-guru kesayangannya. Ikut saya. Bu Rere langsung menyeret Alvaro ke lapangan outdoor Perwira dan kini keduanya sudah sampai tepat di depan tiang bendera. Sekarang kamu hormat di depan tiang bendera sampai jam istirahat selesai. Jangan coba-coba kabur karena saya akan pantau dari kelas, gumam Bu Rere dan langsung meninggalkan Alvaro sendirian di lapangan. Iya sayang, teriak Alvaro sambil terkekeh pelan membuat langkah Bu Rere makin cepat. Setelah memastikan Bu Rere hilang dari pandangannya, Alvaro buru-buru menyampirkan tasnya di bahu sebelah kanan dan berjalan gontai menuju kantin untuk menyusul teman-temannya. Sesampai di kantin, Alvaro langsung duduk di samping Aldi dan mengambil kentang goreng sambil menyeruput jus alpukat miliknya yang sudah dipesan sejak tadi oleh teman-temannya. Telat lagi, pasti Bu Rere nyuruh lo hormat di depan tiang bendera sampai jam istirahat selesai. Dan dengan sesantainya, lo malah ke kantin, ujar Aldi kepada sahabat karibnya ini. Nama lengkapnya adalah Aldira Prasetya. Lelaki yang memiliki predikat jomblo ngenes, ini adalah teman Alvaro dari SMP. Tahu Ro, awas dia baper lagi sama lo, tanggung jawab, ujar Okan menimpali dengan tawanya. Lo berdua kayak gak tahu Alvaro aja, ejek Agil dengan tawa yang terbahak-bahak. Dia gak bakalan marah, lo semua tenang aja. Bu Rere udah termakan sama pesona seorang Alvaro, ungkap Alvaro dengan tawanya yang meledak hingga membuat matanya menyipit. Itu termasuk salah satu yang membuat para murid perwira menggilai lelaki ini. Alvaro yang duduk berhadapan dengan Agil, kini pandangannya tertuju pada meja yang berjarak 2 meter dari mejanya. Matanya menangkap sosok perempuan yang sedang duduk bercanda dengan sahabatnya. Alvaro bahkan tidak mengenal siapa dua perempuan itu. Bahkan dirinya lupa siapa nama guru-guru di sini. Cantik, gumam Alvaro dalam hati sambil terus-menerus menatap perempuan itu dari mejanya. Sampai Okan menyadari hal tersebut. Gue tahu Alvaro lagi ngeliatin siapa, bisik Okan pada Aldi dan Agil tanpa Alvaro sadari. Siapa? Saut Aldi dan Agil bersamaan. Yang rambutnya panjang kecoklatan itu Dara. Adara Andriana nama lengkapnya. Nah, yang satunya Jessica Alana. Mereka anak kelas 11 IPS 2, sekelas sama Damar dan Vinjay. Balas Okan sambil ikut memperhatikan keduanya. Gak usah diliatin aja, pacaran langsung, sindir Okan. Alvaro mendengus pelan. Gak semudah itu, ada prosesnya. Sementara di meja Adara, Ra, kayaknya tadi Alvaro ngeliatin lo deh. Pernyataan JJ membuat Dara menaikkan sebelah alisnya. JJ adalah sahabat Dara sejak keduanya duduk di bangku sekolah dasar. Alvaro, dia yang lo ceritain waktu itu ke gue, tanya Dara sambil melirik sekilas ke arah meja Alvaro dan teman-temannya. JJ mengangguk pelan. Iya Ra, sumpah tadi gue nengok ke belakang 2 kali dan dia masih merhatiin lo, kata JJ antusias. Karena sahabatnya ini sedang diperhatikan lelaki idaman di seluruh siswi di Perwira. J, udah deh, nggak penting juga, balas Dara agak acuh dan melanjutkan memainkan ponselnya sambil menyeruput jus stroberinya. Tap.
Derap langkah seseorang yang mengenakan sepatu berhak tinggi menggema di kantin. Alvaro dan teman-temannya masih saja santai karena belum melihat orang tersebut. Alvaro, pantas ya saya cariin kemana-mana kamu gak ada. Ternyata kamu malah enak-enakan nongkrong di sini sama teman-teman kamu. Murka Bu Rere dengan suara melengking membuat para siswa-siswi yang berada di kantin bubar teratur karena takut ikut terkena marah. Asem, kenapa segala nyamperin ke sini coba? Gumam Aldi. Apes gue, lirih Alvaro. Saya nggak mau tahu kamu bersihin perpustakaan sekarang, teriak Bu Rere, semakin membuat suasana kantin menegang. Balas Alvaro mencoba santai. Alvaro berdiri sambil merapikan seragam dan rambut indahnya. Tapi masa saya sendirian, Bu? Kan saya takut, ungkap Alvaro kepada Bu Rere. Anak nakal seperti kamu penakut, saya nggak percaya. Balas Bu Rere masih berkecak pinggang di hadapan Alvaro dan teman-temannya. Sudah cepat, sampai pulang sekolah akan saya pantau, ujar Bu Rere final. Ketika temannya malah cengengesan melihat Alvaro tersiksa dengan hukuman yang diberikan Bu Rere. Namun bagi Alvaro, itu hanya hukuman biasa. Sudah dibilang, ia sudah terbiasa oleh hukuman apapun yang diberikan oleh Bu Rere atau semua guru berikan kepadanya. Kalian bertiga ikut Alvaro, tidak ada yang ketawa-ketawa di sini, cepat, ujar Bu Rere yang kembali murka. Mampus lo ngetawain gue sih. Seketika tawa Alvaro meledak begitu mengetahui ketika temannya juga ikutan dihukum. Suara tawa Dara terdengar di telinga Alvaro hingga lelaki ini tersipu malu dan terkekeh pelan. Lalu kemudian melenggang pergi dari kantin bersama teman-temannya menuju perpustakaan dengan Bu Rere yang mengekor mereka dari belakang. Bel pulang sekolah sudah berbunyi dari 5 menit yang lalu. Dara dan JJ sudah berada di parkiran. Ra, lo mau nunggu Mang Ujang? Tanya JJ. Iya nih J, lo duluan aja gak apa-apa kok. Balas Dara tersenyum. Ya udah, gue balik duluan ya. Bye Ra, ujar JJ dan langsung masuk ke dalam Mini Coopernya. Sedangkan Dara sudah sampai di depan gerbang dan memilih untuk menunggu Mang Ujang di tempat untuk menunggu jemputan yang sengaja pihak sekolah fasilitasi macam halte bus. Mang Ujang kenapa nggak bisa ditelepon sih? Mana mendung lagi, keluh Dara sambil terus mengecek ponselnya dan mencoba menghubungi Mang Ujang, sopir pribadi keluarganya, berkali-kali. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan motor berhenti di hadapan Dara. Bareng gue aja. Bab 2 02 Adara Andriana. Hari sudah mulai sore. Alvaro langsung menginjak rokoknya dan berpamitan dengan Arga, mantan ketua Galistro angkatan sebelumnya dan juga teman-temannya yang lainnya. Alvaro memutuskan menaiki motornya yang parkir di warung depan dan menghampiri Dara. Dara memperhatikan seseorang laki-laki yang sudah duduk di atas motornya dan menatap Dara biasa saja. Dara tahu siapa cowok ini. Dari jaketnya saja semua orang dapat mengetahui identitas dirinya tanpa bicara. Dia adalah Alvaro De Rovano, most wanted perwira sekaligus ketua Galistro. Alvaro membuka helm, full face-nya, dan menatap Dara seraya menyebar surainya untuk tebar pesona sedikit. Seperti tersihir oleh pesonanya, Dara menatap dalam-dalam manik mata Alvaro. Jika dilihat dari dekat, memang Alvaro adalah cowok nyaris sempurna yang Dara temukan. Kedua bola mata elang yang tajam, hidung mancung, rahang yang kokoh, dan bibir tebal berwarna pink. Padahal Dara tahu, cowok itu pasti sering ngerokok. Terlepas dari semua hal negatif, Alvaro termasuk banyak memiliki nilai plus. Gak usah segitunya ngeliatin gue, ejek Alvaro dengan wajah datar yang langsung membuyarkan lamunan Dara. Siapa juga yang ngeliatin lo? Sela Dara yang sekarang wajahnya sudah memerah seperti kepiting rebus. Lo nunggu siapa di sini? Tanya Alvaro sambil menyisir rambutnya ke belakang. Supir gue, jawab Dara sekenanya. Alvaro menaikkan sebelah alisnya. Yakin? Dara mengangguk pelan dan kembali mengecek ponselnya. Sial, ternyata ponselnya habis baterai. Sementara dari arah warung, sejumlah anak kelas 12 melihat ke arah Alvaro dan Dara. Sedikit terdengar gelak tawa dari mereka yang menusuk gendang telinga Dara. Alvaro menghela nafas. Kalau gitu lo bareng gue aja.
kata Alvaro dan langsung memberi titah kepada Dara. Naik. Enggak, gue enggak mau, kata Dara menolak. Naik, udah mau hujan, lo mau basah kuyup, terus lo digodain sama anak kelas 12 yang ada di depan warung. Dara melirik ke arah warung dan mendapat tatapan yang mengerikan dari mereka. Dara bergidik ngeri dan kembali menatap Alvaro. Tanpa aba-aba, Dara langsung menaiki ninja hijau milik Alvaro.